Ternyata negeri kita ini indah. Okay. Ada yang bisa kita nikmati tanpa keluar negeri, keluar daerah dan sebagainya. Ya, artinya luar negeri itu gengsi saja. Iya, betul. Oke. Dari Pangkep jadi nih? Iya, alhamdulillah. Lama tidak berkunjung ke rumah kedua? Iya, hampir 1 tahun ya. Setelah corona kayak jadi? Iya, baru lagi tapi datang ke sini. Kegiatan foto-fotonya masih aktif, Kak? Alhamdulillah, tapi sambil jalan, ambil gambar. Kalau sempat ambil gambar ya. Iya. Saya panggil Kak Nia saja. Yes. Karena teman-teman juga nyamannya sedengar panggil itu. Iya. Cuma ini tidak bermaksud menganggap kita sebagai orang tua. Yes. Ya. Tetapi kan membangun keakraban saja. Ya, betul. Panggilan itu kan untuk mengakrabkan. Betul, betul, lebih dekat. Ya. Iya. Tapi masih sering ini, Kak, ikut lomba-lomba foto begitu? Kalau saya jarang untuk ikut lomba itu. Jadi gambar-gambar itu hanya konsumsi pribadi. Hanya kesenangan saja? Iya, sebar di IG, Facebook, hanya itu. Tapi kan begini, Kak, apa? Iya. Rata-rata fotografer itu kan selalu punya kesenangan objek. Iya. Kita ini lebih senang ke objek kalau mana ini? Saya landscape dengan HI. HI itu apa? Human interference. Karena aktivitas penjual, kemudian nelayan, petani. Berarti ada pesan yang mau disampaikan? Ada. Oke. Pesan-pesannya itu kan di situ kalau kita lihat misalnya penjual-jual di pasar yang kita ambil gambarnya, oh ternyata mereka punya aktivitas itu. Kemudian untuk landscape-nya itu, oh ternyata negeri kita ini indah. Ada yang bisa kita nikmati tanpa keluar negeri, keluar daerah dan sebagainya. Ya, artinya luar negeri itu gengsi saja. Iya, betul. Artinya memang harus ada sesuatu yang disampaikan di situ. Iya, kalau saya di situ pasti ada yang tersampaikan. Tapi ini mau maaf, Kak, ini kan fotografer itu kan cenderung keluar, bahkan bermalam. Terus rata-rata didominasi oleh kaum pria. Yes. Ini kalau keluar-keluar begitu, enggak risih kah begitu? Mungkin karena saya terbiasa ya berteman dengan siapa saja dan mungkin saya lebih banyak temanku laki-laki. Termasuk Iwan ini teman saya dan saya kenal Iwan ini kan juga karena keseringan kesini ambil gambar, misalnya begitu. Tapi kan rata-rata saya lihat sendiri, Ki. Iya. Kalau saya begini, laki-laki perempuan itu kan persoalan bagaimana niat kita untuk ikut bergabung dengan mereka. Ya, kebetulan saya niatku untuk belajar daripada saya pergi kursus, mengeluarkan banyak duit, mending saya ikut dengan mereka sambil belajar. Betul. Tapi memang itu kita harus nginap, kadang ya kita harus nginap, ada biaya-biaya yang. Tapi saya kira bukan di situ kepuasannya, tapi kebersamaannya. Artinya laki-laki juga lebih dianggap justru lebih aman ya? Iya, tergantung perempuannya sih sebenarnya. Makanya kalau saya bilang kalau niat saya datang ke situ yang bergabung dengan mereka aneh-aneh, ya pasti saya merasa tidak aman, nyaman. Tapi ketika saya bergabung dengan mereka karena persaudaraan, karena ingin belajar, maka saya nyaman-nyaman saja. Berarti substansinya menjaga diri saja? Menjaga diri. Kak, tapi kan selain kita dikenal ini sebagai fotografer lah, atau orang yang suka motret, setahu saya kita ini kan cukup lama. Saya malah tahu kita fotografer itu belakangan. Justru saya lebih banyak kenal kita sebagai penggerak perempuan sebenarnya, penggerak sosial. Sejauh ini
gerakan-gerakan perempuan yang dilakukan seperti apa sebenarnya, Kak? Iya. Jadi kan di awal-awal itu tahun 2000-an di awal itu kan memang gerakan perempuan ada memang yang kita harus bangun di situ. Yeah. Melakukan perubahan-perubahan pola pikir. Okay. Bagaimana perempuan juga bisa survive. Yeah. Bagaimana juga perempuan bisa keluar untuk mencari nafkah karena adat budaya kita ya perempuan tinggal saja di rumah. Oke. Iya. Nggak usah sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya ke dapur juga. Gitu. Tapi perjuangan-perjuangan itulah sebenarnya yang kita mau bangun. Bagaimana melahirkan, bagaimana nih perempuan bisa keluar dari wilayah itu. Lebih mandiri. Iya. Mandiri bukan berarti kan banyak yang merasa bahwa ketika perempuan ini bisa menghasilkan uang, dia abaikan keluarganya, dia abaikan suaminya, anaknya. Padahal kan tidak. Ternyata tidak begitu. Perjuangan kita tidak seperti itu. Malah kita malah menganggap bahwa publik domestik itu sebuah pilihan. Oke. Saya perempuan misalnya menikah, saya tidak jadi masalah tinggal di rumah. Saya tinggal di rumah, tapi penuhi kebutuhan-kebutuhan. Kemudian jangan melakukan kekerasan terhadap tubuh saya. Tapi kan yang menjadi persoalan hari ini adalah kenapa dipermasalahkan adalah ketika saya tinggal di rumah kemudian kau melakukan kekerasan terhadap saya. Kau tidak memberikan nafkah kepada saya. Ketika saya di rumah malah kamu di luar yang aneh-aneh, kan gitu. Jadi kita juga tidak berharap bahwa perempuan itu dia tinggalkan rumahnya kemudian dia abaikan karena masuk juga itu dibilang penelantaran keluarga. Berarti tidak memberi nafkah itu menurut kita kekerasan juga? Iya, karena di undang-undang KDRT itu menyebutkan kekerasan itu kan ada 4. Fisik, psikis, kekerasan ekonomi, dan seksual. Berarti ekonomi masuk ya? Ekonomi masuk, begitu. Jadi tapi di situ kan misalnya Iwan yang tinggal di rumah, istrinya yang kerja di luar, itu tidak jadi masalah. Sebenarnya kalau itu dibicarakan kan. Tapi kan banyak yang menganggap budaya kita, Kampido kang ini masa suaminya tinggal di rumah, baru istri keluar kerja. Padahal ini sudah menjadi pembicaraan kita bahwa kamu yang kerja di luar, saya yang ngurus rumah. Jadi persoalan domestik publik itu kan masalah pembicaraan internal saja. Berarti kalau ada laki-laki Kak yang sudah kawin dan tidak mampu membiayai istrinya, itu bisa dilaporkan kekerasan perempuan ya? Sebenarnya itu kan masuk dalam ketika dianggap bahwa laki-laki adalah kepala keluarga. Kalau disebut dengan kepala keluarga kan dia pencari nafkah. Selalu makanya kami selalu, kenapa ini selalu dibilang laki-laki sebagai pencari nafkah utama, perempuan pencari nafkah tambahan. Meskipun pendapatan istri lebih tinggi daripada suami, tetap dianggap perempuan menjadi tambahan. Padahal tambahnya lebih banyak. Padahal tambahnya lebih banyak. Gitu. Jadi saya kira ini perjuangan-perjuangan memang yang perlu kita secara bersama. Laki-laki juga kan ini kan gerakan kita ini kan gerakan perspektif sebenarnya. Bukan karena Iwan laki-laki, jenis kelamin laki-laki kemudian dia tidak berpihak pada perjuangan-perjuangan perempuan, tapi biarpun Iwan laki-laki tapi mempunyai perspektif perempuan, maka itulah teman kita. Tapi biar dia perempuan tapi dia tidak memiliki perspektif perempuan, maka dia menjadi lawan kita. Berarti tidak selamanya perjuangan soal perempuan itu dilakukan oleh perempuan? Tidak. Laki-laki pun kita ayo teman laki-laki, kita saling ini, karena ini juga teman-teman laki-laki juga sih sebenarnya mendapat kekerasan. Di saat Iwan tentu tidak bisa menghasilkan uang, kemudian harus terpaksa keluar ini, akhirnya stres. Di mana lagi dapat pekerjaan ini yang bisa? Itu kan kekerasan juga buat Anda, kan?
Di saat Anda tidak mampu memberikan nafkah kepada istri, tapi karena dianggap sebagai kepala keluarga, ya harus memaksakan diri, merampok lah, korupsi. Itu kekerasan? Itu kekerasan. Oke. Ada dua isu menarik. Saya lihat di pola gerakan tak. Yang pertama, ini menurut saya, yang pertama adalah perkawinan usia dini. Yang kedua soal itu tadi, kekerasan terhadap perempuan. Itu menurut saya, kalau saya update pergerakan-pergerakan kita, kemudian belakangan mulai merambah ke persoalan pemberdayaan perempuan. Nah, untuk dua poin ini Kak, soal perkawinan usia dini dan kekerasan, seberapa penting sih itu bagi perempuan? Sangat penting. Undang-undang perkawinan yang terbaru ini, yang nomor 16, itu kan sudah merubah ya, usia anak menikah, jadi perkawinan anak. Kalau undang-undang nomor 1 itu kan 74 itu di situ menjelaskan umur 16. Ya, tapi sekarang yang undang-undang nomor 16 tahun 2019 itu sudah menjelaskan bahwa batas anak itu, usia anak menikah itu 19 tahun untuk perempuan dan 19 tahun juga untuk laki-laki. Nah, banyak sebenarnya yang membuat kenapa teman-teman mengusulkan merubah itu, merevisi undang-undang itu, banyak faktor sebenarnya. Terutama masalah kesehatan, kesehatan reproduksi. Tapi saya potong Kak, misalnya begini, kalau kita bicara soal perkawinan usia dini, misalnya saya secara sederhana berpikirnya begini sebagai masyarakat awam. Ini kan anak saya. Ya, betul. Kemudian anak saya ketemu jodoh, saya dengan orang tuanya sudah baku cocok misalnya, anak dengan anak juga sudah baku cocok, kenapa harus dicampuri? Nah, itu yang banyak yang terjadi. Iya. Itu yang banyak terjadi. Pernyataan itu yang banyak terlontar. Ya, itu mewakili sebenarnya. Itu anakku. Iya, betul. Betul, anakmu. Tapi dari kita atas nama kemanusiaan, atas nama bagaimana tumbuh kembang anak, maka bukan dibilang mau mencampuri urusan orang tuanya si anak ini, tetapi ketika anak ini masih butuh sekolah, kemudian dia harus dinikahkan. Ketika anak masih anak mengurusi anak, dia kan masih anak. Anak mengurusi anak mengurus lagi. Anak. Jadi dia masih anak, tapi dia harus karena pernikahan Dini? itu, jadi dia harus mengurus anak. Paham. Nah, itu. Berarti anak mengurus anak. Mengurus anak. Nah, mungkin itu tadi yang disebut bahwa perjuangan gender itu adalah perjuangan perspektif. Iya. Makanya cara berpikir. Iya. Jadi ini yang banyak yang tidak tersampaikan, bahwa perjuangan teman-teman perempuan ini dianggap perjuangan jenis kelamin. Bukan. Jadi perjuangan kita adalah perjuangan perspektif. Sudut pandang. Jadi biar Iwan Dentuk laki-laki tapi mempunyai perspektif berpihak kepada perempuan, berpihak kepada korban misalnya dan sebagainya, maka Anda aktivis perempuan. Aktivis perempuan itu kan bukan jenis kelamin. Bukan jenis kelamin. Bukan. Gitu. Artinya dia bicara bagaimana membangun perspektif yang baik terhadap perempuan. Tapi kan begini Kak, misalnya soal kekerasan, kemudian soal perkawinan tadi, lalu kemudian muncul gerakan-gerakan perempuan yang menurut saya justru seolah-olah secara tidak langsung memposisikan posisi perempuan itu lemah. Karena harus diperjuangkan. Karena memang perspektifnya orang tua kita kan menganggap perempuan itu lemah. Tapi kan dengan diperjuangkan itu membuktikan bahwa memang lemah. Dan kita hanya mau memperlihatkan bahwa perempuan itu tidak lemah. Dengan mengajak mereka bergerak. Dengan mengajak mereka bergerak. Dengan mengajak mereka bahwa Anda juga butuh sekolah. Anda juga butuh keluar rumah. Untuk beraktivitas. Coba bayangkan misalnya. Ketika ketika SD, lebih banyak muridnya perempuan. Ya kan? Lebih banyak yang pintar itu perempuan. Tetapi begitu sampai ke jenjang-jenjang tingkat atas, itu menghilang itu perempuan. Laki-laki.
menghilang perempuan, yang muncul tetap itu laki-laki. Didominasi laki-laki. Didominasi oleh laki-laki. Kenapa? Karena perspektifnya orang-orang tua kita dulu menganggap bahwa itu tadi, jangan ke sekolah tinggi-tinggi, akhirnya kok ke dapur juga. Gitu. Nah, jangan ke sekolah di kota, nak, siapa yang jaga iko. Tapi begitu anak laki-laki yang ke kota, tidak ada yang itu bilang boleh. Padahal yang banyak melakukan kesalahan di kota laki-laki, gitu kan, gitu. Jadi inilah yang mau kita sampaikan, bahwa Tuhan saja kan tidak pernah membedakan ya. Di dalam perkataannya Allah saja mengatakan bahwa wahai manusia, bertebaranlah kamu di muka bumi untuk mencari nafkah. Laki-laki perempuan. Dan ketika berbicara manusia itu kan laki-laki dan perempuan, kecuali kalau perempuan bukan manusia, kan? Gitu. Jadi gitu. Agak susah memang dibantah kalau aktivis perempuan. Jadi bukan persoalan susah dibantah, tapi ini persoalan bagaimana membangun perspektif kepada teman-teman, karena kesulitan kami juga itu berbicara dengan teman-teman dengan berjenis kelamin perempuan. Ketika tadi Iwan mengatakan bahwa jangan sampai kita malah melemahkan. Kalau yang tidak paham soal gerakan perempuan pasti berpikir begitu, melemahkan. Ya, termasuk saya. Tetapi bagi kami ini yang harus dirubah nih. Untuk memperkuat dia berikutnya. Untuk memperkuat, karena dia akan semakin menjadi lemah ketika dia tidak dikuatkan. Karena itu gitu. Gerakan perempuan ini harus tetap ada. Tetap ada. Jadi anak Iwan ini yang laki-laki bisa jadi menjadi aktivis perempuan, Pak. Oh gitu ya? Gitulah. Tapi sejauh ini, Kak, kira-kira sudah berapa banyak kasus-kasus soal itu tadi yang pernah didampingi? Kalau kasus itu yang kita mulai saya ada di Pangkep itu tidak terhitung ya, sudah cukup banyak, Kak. Kalau dalam setahun saja itu perkawinan anak itu yang mengalami perceraian, kita lihat di Pengadilan Agama Pangkep itu ada sekitar 300-an yang mengalami perceraian, dan itu dialami oleh anak keluarga yang menikah di bawah umur. Di bawah umur. Iya. Kedua adalah ketika anak menikah di bawah umur, maka secara otomatis surat buku nikah itu dia tidak pegang. Tidak bisa, karena walaupun dia dinikahkan secara resmi, bikin pesta, tapi kalau dia menikah di bawah umur, maka surat nikah itu tidak boleh terbit. Oh begitu ya? Tidak bisa. Artinya buku nikah itu nanti terbit setelah umur 19. Yang sekarang ini, ketika sekarang ini, makanya banyak yang orang tua, kita pernah LBH, teman-teman LBH Apik pernah sidang isbat itu, dan banyak orang-orang tua yang sidang isbat untuk mendapatkan surat nikah. Karena dia perkawinan dini? Karena dia perkawinan anak itu. Nah, kemudian dia baru menyadari butuh itu ketika misalnya mau haji. Dia mau haji, dia mau mengurus apa, itu kan harus ada. Nah, itu satu. Kedua, ketika dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga, tidak ada bukti bahwa dia di dalam satu keluarga itu, maka kami pernah menangani kasus. Dia tidak punya buku nikah. Karena kawin di bawah usia? Iya, karena dia hanya nikah melalui imam. Nah, sementara di persyaratan untuk lanjut ke laporan PPA Polres itu adalah harus menunjukkan bahwa kau memang keluarga. Iya, istri. Nah, sementara dia tidak punya. Gitu. Nah, inilah yang menjadi perjuangan-perjuangan kita. Kasihan kan perempuan, dia punya anak kemudian diceraikan, secara otomatis kan dia tidak punya hak waris kah, atau tanggungan apa dan sebagainya. Itu. Saya dapat poinnya, Kak. Iya. Berarti yang dalam tanda kutip kita persoalkan dalam persoalan perkawinan usia dini adalah ada hak-hak perempuan yang tidak terpenuhi. Pasti ada ketidakadilan. Ada ketidakadilan. Artinya secara administrasi perkawinan mereka itu ilegal. Ilegal.
secara dia dicatat, tapi dia tidak punya, kalau dia tidak punya surat nikah, dia kan tidak boleh secara tidak dicatat oleh negara. Hukum negara ya. Iya, hukum negara. Artinya hak dia terhadap negara itu tidak ada. Termasuk misalnya hak waris. Iya. Kalau itu nanti tidak diurus. Iya. Karena berarti ada kasus yang sudah orang tua tapi belum punya itu. Sudah ada. Dan kemarin itu kita banyak isbat itu orang tua. Saya bertanya kepada mereka, kenapa kita tua makin mau naik haji nak? Karena mereka menganggap bahwa buku nikah itu tidak penting. Tidak penting. Padahal secara negara itu sangat penting. Iya. Gitu. Paham. Kemudian saya mau cerai di pengadilan agama, apa yang harus diputus? Tidak ada bukti. Tidak ada bukti. Kalau kita cerai kan harus ada stempel putus. Dan stempel putus itu adalah di buku nikah. Nah, kalau tidak ada itu, putus-putus mau saja, cerai-cerai mau saja, gitu. Oh gitu. Begitulah. Gitu. Makanya banyak orang yang dia rubah KTP-nya. Iya, betul. Rubah ijazahnya. Rubah ijazah. Jadi dulu itu, jadi ketika saya diskusi-diskusi dengan beberapa teman-teman pemerintah yang dulu sebelum ini undang-undang ada, dia itu malah memalsukan umur. Ketika dipalsukan umurnya, maka sampai ijazah pun ini kan ijazah pasti akan dirubah. Kalaupun dia tidak merubah ijazah, merubah KTP, merubah KK, secara otomatis ijazah tidak berlaku. Yang manakah yang harus berlaku? Dia harus memilih ijazahnya atau KK-nya, KTP-nya. Sementara hari ini, ketika kita mencari pekerjaan, itu kan harus disertai dengan ijazah. Berarti ini yang tidak dipahami oleh sebagian masyarakat kita. Yes. Soal pentingnya menolak perkawinan di bawah umur itu. Nah, makanya ini kita lagi kencang-kencangnya ini mensosialisasikan soal undang-undang perkawinan anak ini, kemudian undang-undang KDRT. Nah, alhamdulillah di Kabupaten Pangkep, saya berbicara di Kabupaten Pangkep dulu, itu kita akan membuat bersama dengan pemerintah PMD, Dinas PMD itu di Pangkep itu membuat Perdes Perlindungan Perempuan dan Anak di tingkat desa. Nah, saya lihat juga pernah saya lihat di Maros ini, bupatinya sangat luar biasa karena sudah ada musrembang khusus perempuan dan anak. Iya, sudah ada. Itu keren sebenarnya. Karena ruang-ruang publik inilah yang seharusnya dibuka untuk perempuan. Tahu tidak, Wan? Ketika perempuan masuk dalam musrembang digabung dengan laki-laki, ada tidak perempuan yang bicara soal kebutuhan-kebutuhannya? Paling dia hanya menjadi angkat kue, angkat minuman, tapi untuk berbicara soal kebutuhannya itu tidak. Sementara yang dibicarakan dalam situ semua fisik nih. Semua fisik kemudian yang dikerjakan oleh laki-laki. Nah, kemarin pas Maros ini bicara soal musrembang khusus perempuan dan anak, keren nih. Pasti perempuan banyak yang mengusulkan. Coba Mi. Karena sama-sama perempuan. Karena sama-sama perempuan. Nah, kenapa kita tidak apa-apa? Itu yang disebut dengan affirmative action. Kita buka ruang dulu, membiarkan dulu perempuan berani berbicara. Ketika perempuan sudah berani berbicara, maka mari kita gabungkan mereka. Kita lihat lagi, oh sudah ada mereka berbicara. Artinya musrembang khusus perempuan itu sukses. Tapi memang tidak gampang. Di sekian banyak kasus, Kak, yang mana kasus yang menarik menurut kita dan mungkin dia punya cerita sendiri. Kalau kasus saya pernah tulis itu soal anak yang menolak dinikahkan. Anaknya yang menolak. Anak yang menolak. Tapi orang tuanya mau. Orang tua justru yang menjodohkan mereka. Tetapi ini saya kalau cerita itu menjadi ngeri karena bagaimanapun cara anak ini menolak, kalau dia sudah berbicara orang tua yang menganggap bahwa saya berdosa ketika melawan orang tua, akhirnya dia terima pernikahan itu. Tapi itu sempat didampingi? Sempat didampingi. Kita malah dan kemarin itu dipanggil orang tuanya ikut pelatihan di atas dan orang tuanya sempat menangis karena dia terlibat dalam dan apa yang dia rasakan hari ini, anak itu sudah pisah.
Artinya itu juga tidak bisa panjang ya. Tidak bisa panjang. Karena ilmunya tidak cukup untuk berkembang. Jadi itu tadi, karena dia masih butuh bermain, dunia anak ini kan bermain. Betul. Dunia anak ini, hak anak ini mendapatkan pendidikan. Dan dia harus putus sekolah karena di mana cerita bisa Joko nak kembali sekolah kalau sudah menikah? Bagaimana caranya mau lanjut sekolah kalau sudah hamil? Gitu kan? Ini disebut anak mengurus anak. Mengurus anak, gitu. Jadi, ini kan kita aktif di Pangkep. Iya. Kemudian berjaring dengan beberapa teman-teman jaringan sampai nasional. Ya kurang lebih sama lah. Iya. Tapi yang saya mau tanya, karena saya di Maros. Iya. Di Maros ada enggak Kak Mia seperti kita ini? Kalau di Maros sebenarnya ada. Ada. Kalau kemarin itu kan siapa yang mantan anggota DPR, Kak Una? Kak Una. Iya. Kemudian ada siapa ya, adiknya Kak Irfan, Tenri. Tenri. Ya. Cuma mungkin kami ini mungkin ya tidak terlalu terpublis sehingga kita tidak tahu. Oh ternyata di Pangkep ada, oh ternyata di Maros ada. Padahal mereka bergerak. Cuma itu lagi tadi, Bang. Kita ini tidak selalu kita tidak mau bukan tidak mau dipublis sih sebenarnya. Tetapi tadi yang kita bilang itu tidak ada yang melirik sebenarnya. Kan begini Kak, saya tertarik bicara soal isu-isu perempuan. Iya. Saya coba cari, saya pikir kayaknya Kak Nia yang cocok ini. Makanya tadi saya tanya, di Maros ada enggak kira-kira ya bisa merepresentasikan itu gitu kan? Karena kan kita soal perempuan ini juga kita bicara soal konsistensi gerakan. Betul. Kedua kita bicara soal seberapa jauh kita memahami persoalan itu. Karena kalau tidak paham kan juga akhirnya nanti sia-sia prosesnya kan dalam proses perjalanan. Tapi kan ternyata di Maros ada. Ada. Nah, kalau di Pangkep kan memang sudah agak masif. Saya lihat pola gerakannya. Dan di Pangkep ini seberapa jauh keterlibatan pemerintah terhadap gerakan-gerakan perempuan ini? Kalau dari segi ini kan memang kita taruhlah misalnya lembaga-lembaga khusus perempuan di Pangkep itu memang kita belum pernah berkolaborasi dengan pemerintah. Tetapi bukan berarti bukan berarti mungkin pemerintah mengabaikan kami atau kami mengabaikan pemerintah. Bukan di situ. Mungkin hanya belum dilirik saja sih sebenarnya. Tapi kan tidak politis juga, enggak, sangat tidak. Karena buktinya kami tetap masuk dalam melakukan pendampingan dengan teman-teman desa. Kalau kita berbicara pemerintah kan dari bawah kan. Artinya sejauh ini hubungannya baik. Baik. Hanya belum ketemu kemitraan program. Iya, belum. Tapi kita kerjasama dengan, kalau hubungan kami dengan pemerintah itu di pemberdayaan perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu kami kan intens melakukan diskusi-diskusi, membantu teman-teman di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Tapi memang ada dinasnya Kak? Ada. Oh. Jadi di Pangkep itu dulu kan badan. Nah, tetapi atas kerjasama kita semua ada P2TP2A. Sekarang jadi dinas. Dinas. Oh, oke. Nah, itulah yang kami termasuk dengan penyusunan Perdes, perlindungan perempuan dan anak di tingkat desa ini, di semua desa yang ada di Pangkep itu kita kerjasama dengan Dinas PMD dengan pemberdayaan perempuan dan anak. Tapi kalau di tingkat kabupaten, di Pangkep apakah sudah ada perda terkait soal kalau perda itu ada perda ramah anak. Iya. Itu sudah ada dan di dalamnya itu walaupun masih belum lengkap tapi sudah ada soal membicarakan soal perkawinan anak. Karena salah satu bentuk kekerasan itu kan ketika menikahkan anak di bawah umur. Di bawah umur. Nah, itu salah satu dan itu sudah termuat di dalam perda KLH itu. Kak, terakhir Kak ini yang menarik, saya ikuti perkembangannya Kak Nia ini. Meskipun kita ketemunya agak jarang. Saya sering lihat dikirimi ikan kering. Itu dari mana itu Kak? Jadi begini, Pangkep ini kan terdiri dari beberapa pulau-pulau. Saya selalu bilang,
kalau kau tidak sombong, kau mau bergaul di mana saja, kau bisa hidup di mana saja, maka pasti kamu akan punya banyak teman dan pasti punya banyak rezeki kan. Tapi di pulau itu apa kita bikin? Di pulau itu yang pasti pergi melihat potensi-potensi. Apa sih yang bisa dikerja, kemudian berdiskusi dengan pemerintah desa, dan alhamdulillah ada desa yang mau dibantu, ya kita bantulah. Nah itu dia Kak, yang saya banyak lihat. Ada pulau apa namanya itu Kak? Yang Matiromatai. Matiromatai. Bendong Bali. Saya lihat dia perempuan semua. Iya. Sampai ada pengolahan sampah begitu apa? Iya, jadi memang awalnya itu hasil pengamatan sih sebenarnya, karena keseringan ke sana, diskusi dengan pemerintah desa, dalam hal ini PKK-nya, kemudian diapakan ini sampah sebenarnya. Berarti awalnya bukan itu? Bukan itu. Jadi saya hanya datang melihat kondisi yang ada. Alhamdulillah pemerintah desanya sangat welcome dan dia bilang, kan ada anggarannya Kak. Silakan apa yang bisa saya bantu, maka ya dibantulah dengan ide, kemudian memperlihatkan, karena di masyarakat kita ini kadang otaknya itu kan ada di mata. Nanti ada yang dia lihat. Sama dengan misalnya sayur itu. Wah, tidak bisa tumbuh di pulau sayurnya asin, kan pasir. Bilang bisa. Kita cobalah itu. Kita coba. Oh ya ternyata bisa tumbuh. Dan kita dia maksud otaknya di mata. Iya, jadi otaknya memang di mata nanti. Jadi jangan makin harap datang ke desa atau ke pulau kemudian berbicara konsep ini enggak usah. Langsung saja diperlihatkan. Betul. Gitu. Pokoknya learning by doing. Gitu. Tapi sepertinya berhasil Kak. Sudah panen sayur. Alhamdulillah, karena kan kita itu mulai dari tahun 2019. Lama juga. Iya, sudah cukup lama lah. Dan saya dengar dia masuk sebagai mewakili Pangkep untuk inovasi desa. Mewakili Pangkep sebagai inovasi desa. Yes. Nasional. Mungkin dia akan diusung ke nasional. Iya. Harusnya juga itu masuk ini Kak, Pro Iklim. Itu dia, mungkin karena kami ini, saya kan bilang begini Wan, kalaupun ada yang seperti itu bonus sebenarnya. Kalau Bang Iwan ini mau menyambungkan teman-teman desa yang penggiat di situ ke tingkat itu, ya saya kira kenapa tidak. Ya maksud saya ini titik kritik kita ke teman-teman Dinas Lingkungan Hidup, bahwa harusnya potensi-potensi seperti ini itu bisa terbaca. Saya mengupdate kegiatan kita ini kan bukan secara langsung, melalui media sosial, dan saya pikir itu sangat mungkin juga dilakukan oleh dinas-dinas dimanapun berada. Bahwa potensi itu terlihat. Sebenarnya juga untuk menguji potensi itu kan sederhana, tinggal melihat konsistensinya. Sebenarnya begini, siapapun bisa melakukan itu, biar tidak dengan kehadiran saya. Tergantung niatnya pemerintah setempat itu ada tidak? Itu dia Kak persoalannya, karena masyarakat hari ini membutuhkan motor. Itu dia. Nah, orang-orang seperti kita ini itu diharapkan hadir untuk menjadi motor sebenarnya, penggerak saja. Nah, ini yang tidak ketemu mungkin Kak Di? Sebenarnya ketemu cuma itu tadi. Tidak mau kayaknya harus ada yang turun sedikit, ada yang naik sedikit. Jadi malas juga sebenarnya mungkin. Dia anggap tidak mungkin lah itu bisa. Tapi saya percaya ke orang-orang seperti kita ini bukan tidak membutuhkan pemerintah ya, tetapi saya percaya bahwa orang-orang seperti kita ini, pemerintah terlibat atau tidak, kita akan tetap bergerak. Betul. Kehadiran pemerintah itu akan, tetapi kehadiran pemerintah itu akan membantu proses percepatan. Apa yang dilakukan oleh teman-teman. Makanya kita selama ini kehadiran pemerintah atau tidak, kami tetap bergerak. Tetap bergerak. Kalau dibilang di mana dapat anggaran pergi kiri kanan, ya adalah, tidak mungkin saya jalan kalau saya tidak punya isi dompet. Itu kan. Dia Kak, yang saya mau tanyakan. Ini menjadi pendamping ini kan tidak mungkin mereka bayar. Betul. Itu tidak mungkin. Karena pertama niat kita bantu. Tapi kan saya lihat hampir tiap minggu kita keluar.
Dan ada saja rezeki. Iya, makanya sih. Itu dari mana uangnya itu, Kak? Ada saja lah. Iya. Jadi memang begini. Kalau orang yang takut miskin, pasti dia tidak akan seperti itu. Pokoknya yang begitu-begitu urusan Tuhan, kan? Iya. Karena ada saya itu kalau ke pulau tidak pernah keluar uangku untuk beli makanan. Oke. Nah, tapi yang seperti itu tadi, kita jangan risih dengan mereka, jangan anti dengan mereka, kita bergaul dengan mereka, duduk di pantai, duduk bengong, pokoknya tidak lihat saja, pasti dia akan tahu tidak, di pulau itu sangat welcome. Bonusnya ikan kering. Bonusnya ikan kering lagi. Bawa lagi ikan pulang. Aduh, kita sudah makan gratis. Bawa lagi oleh-oleh pulang. Jadi itu anunya. Itu dinamika penggerak. Betul, seperti dinamika. Kita ini. Jadi kalau orang menganggap bahwa tidak ada uangku pergi. Saya itu selalu juga berpikir tidak ada uangku. Tapi saya selalu percaya bahwa ketika saya keluar rumah, ketika saya membangun pertemanan, tidak neko-neko, insya Allah saya tidak kita masih hidup hari ini. Iya. Masih bisa ngopi. Saya masih bisa survive. Saya masih bisa ngopi. Kalau saya di warkop dan ada yang bayarkan, ya ada yang lagi yang bayarkan gitu kan. Gitu. Sama berarti. Tetapi yang saya apresiasi biar bagaimana, ini tidak bermaksud melemahkan dengan segala keterbatasan kita sebagai perempuan. Saya apresiasi bahwa daya tahan kita di dunia pergerakan ini luar biasa, Kak, luar biasa. Dan saya sih membayangkan bagaimana orang-orang Pule itu menyambut ketika kita datang dan itu tidak bisa terbayar. Iya, betul. Tidak bisa, betul. Kalau lama tidak datang, baru santai lagi datang, jadi itu yang tidak bisa dinilai dengan materi sebenarnya. Saya sepakat bahwa kita selalu membayangkan bagaimana orang menyambut kita, lalu kemudian bagaimana orang melepas kita. Karena kan di kota itu sudah jarang kita menemukan yang begituan. Gitu. Luar biasa, Kak. Makasih. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah kita sharing. Orang tadi yang kita sebutkan di Maros itu, saya coba hubungi. Iya, saya kira banyaklah teman-teman di Maros mungkin sama kami sebenarnya di Pangkep yang tidak munculkanlah teman-teman yang ada di Maros. Saya yakin mereka sangat supaya kita juga ada gerakan-gerakan seperti betul. Membangun gerakan perempuan di Maros itu sangat penting. Dan yang pasti butuh teman-teman kayak Iwan inilah. Karena itu tadi aktivis perempuan itu tidak harus berjenis kelamin perempuan. Tapi saya sepakat itu Kak, soal kemandirian ruang, kemandirian ekonomi masyarakat di pulau. Kalau bukan mereka ke sini, saya akan ke sana. Siap, insya Allah. Dan mungkin saya akan menghadirkan dari pulau untuk datang ke sini, belajar soal pengolahan sampah. Siap. Dan sampah inilah yang menjadi diskusi kami yang sangat panjang di... Kalau itu kita perangi sama-sama, Kak. Iya, paling tidak kami butuh ide lah. Siap. Kita perangi sama-sama. Siap. Kak. Iya. Kan ya? Iya. Sehat-sehat terus. Sama-sama. Supaya gerakan kita tetap jalan. Siap. Kita berbagi kabar, minimal rajin-rajin kita posting. Siap. Supaya masih ditahu bilang, masih ada. Siap, sama-sama. Makasih. Iya. Sudah.